Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id ibni Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibni Ja'far qala akhbarani Zaid wa ibni Aslam an Iyad ibni Abdillah an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala berkata siapa Abi Sa'id, kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha di dalam hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, au fitrin atau Idul Fitri, ilal musola pada tempat sholat. Musola itu tempat sholat yang tidak permanen, namanya musola. Kalau masjid itu tempat sholat yang permanen, maka kalau musola itu ya bisa di lapangan atau bisa di bangunan sementara. Famarro maka lewat siapa Nabi alam nisa'i atas para wanita. Faqala maka bersabda Nabi, ya maksaron nisa, para wanita, atau hai gulungannya para wanita, tasodakna, bersodakohlah kalian. Fa ini maka sesungguhnya aku Nabi, uri tukuna, diperlihatkan aku pada kalian wanita, aksaro ahli nari, aksaro lebih banyaknya, ahli nari penghuni neraka. Fakuna maka berkata siapa perempuan, fabima sebab apa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala bersabda Nabi, tuksirna, memperbanyak kalian, lakna pada melaknat, mencela, marah-marah, menggerutu, ngedumel, watakfurna, dan mengingkari kalian, al-ashir pada suami. Koma dulu, anak hadisnya cukup panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis rawahu Bukhari. Jadi kalau rawahu Bukhari itu, rawahu itu meriwayatkan pada hadis siapa Bukhari, Imam Bukhari. Berarti hadis ini dinukil, diambil dari hadis Bukhari, di mana hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id berkata, suatu saat Nabi itu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, saya lupa, mungkin begitu. Waktu itu Idul Fitri apa Idul Adha, yang dikerjakan di musola. Musola itu tempat sholat yang tidak permanen, seperti di lapangan, seperti di halaman masjid, itu namanya musola. Kalau masjid itu tempat sholat yang permanen. Kalau bangunan sudah diikrarkan sebagai masjid, maka selamanya sampai hari kiamat harus masjid, nggak bisa beralih fungsi. Tapi kalau bangunan itu memang masih diikrarkan sebagai musola, maka ya bisa dialih fungsikan. Mungkin karena bangunannya masih kecil, ya, sementara diikrarkan sebagai musola sambil mencari tempat yang lebih luas, yang ada parkirnya, sehingga nanti kalau sudah dapat tanah yang lebih luas, dibangun
masjid lah, sehingga masih permanen sampai hari kiamat dan tidak bisa dialihfungsikan. Nah saat itu Nabi kemudian lewat di antara sop para wanita, melewati barisan para wanita. Nah, kemudian Nabi menasihati kepada para wanita, para wanita, perbanyaklah sedekah kalian. Ya, karena biasanya itu yang agak hitungan sedekah itu biasanya perempuan. Perempuan itu memang sudah kodratnya, uang 1.000, 2.000 itu ingat aja, hafal aja, hitungan aja. Kadang-kadang berani jalan jauh karena apa, selisih 1.000. Emang karakternya seperti itu. Dan biasanya perempuan itu kalau untuk sedekah itu agak owelan, agak pelit lah bahasa kasarnya. Maka Nabi mengingatkan, hei wanita, para ibu-ibu, ayo perbanyak sedekah, karena saya diperlihatkan neraka. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan diperlihatkan neraka, diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk melihat-lihat keadaan akhirat, termasuk melihat surga dan neraka. Dan yang saya lihat, penghuni neraka itu banyaknya wanita, termasuk diantaranya karena memang populasi antara laki-laki dan wanita itu memang banyakkan perempuan. Bahkan termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, 1:50. Satu laki-laki, perempuannya 50. Dan tidak heran, sekarang pun sudah. Kenapa? Biasanya kan tekanan ekonomi itu kan dari pihak laki-laki, sehingga laki-laki cepat mati. Kemudian perempuan lebih panjang umurnya, apalagi sekarang kadang-kadang bapaknya banting tulang kerja di sawah nyangkul, istrinya senam aerobik jadi bayar. Jadi bapaknya yang kerja nyangkul, duitnya buat membayar senam aerobik, sehingga apa, pola hidup ibu-ibu lebih baik, sehingga lebih panjang umur. Nah bapak-bapaknya lebih cepat mati karena tekanan ekonomi, belum karena tekanan yang lain. Sehingga nanti di hari kiamat perempuan itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, bahkan 1:50. Kemudian ada perempuan yang protes, bertanya kepada Nabi, Nabi kenapa perempuan kok lebih banyak masuk neraka? Padahal perempuan nggak mudah, terutama zaman dulu, harus mengandung, harus melahirkan, harus menyusuin. Kalau zaman dulu harus ke sawah, ngarit, terus harus ke dapur, masak dan lain-lain. Lah kok apa alasannya Nabi? Nabi menjelaskan, karena biasanya perempuan itu banyak melaknat, banyak ngomel-ngomel, banyak menggerutu, banyak mengeluh, belanjanya kurang sedikit, ngeluh, menggerutu, ngomel, suaminya dimarahin. Kadang-kadang istrinya itu hanya ngitung kerjanya suami. Wah, suami saya sudah kerja sebulan nih, berarti harus 3 juta ini. Dia nggak pernah melihat bagaimana kerjaannya suami. Kadang-kadang
kadang-kadang suami kerja terik matahari begitu, ngertinya istri ya santai mainan HP terus ya tadi kadang-kadang kumpul-kumpul mengadakan arisan biasanya begitu. Dan begitu suaminya ngasih uang harusnya 3 juta hanya dikasih 2,5 juta, wah protes, ini yang 500 kemana ini, jangan main perempuan ini, padahal mungkin yang 5 hari dia nggak kerja, orang mungkin meriang atau apa, namun ngertinya kan ngitung hari saja, wah semua ngomel. Maka itulah penyebab banyaknya perempuan masuk neraka, kurang syukur, menggerutu, ngomel, membanding-bandingkan. Itu yang kadang-kadang menyebabkan banyaknya perempuan masuk neraka. Ya, yang jelas bahasanya kurang syukur. Kemudian yang keduanya mengingkari kepada suami. Seperti kemarin kita bahas ya, mengingkari suami itu ya bentuknya banyak, termasuk nggak syukur terhadap suami, mencela suami, atau membanding-bandingkan suami. Membandingkan soal apapun, membandingkan soal ekonominya, penghasilannya. Bu, kayak itu loh tetangga, sama-sama kerjanya dia wah langsung mitik, beli motor, beli sampai dulu gak ada peningkatannya. Nah, termasuk juga mengingkari. Ya, namanya rezeki kan beda-beda. Pekerjaan itu bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Apalagi pengingkaran yang paling besar, berbuat selingkuh. Suaminya bekerja sampai terik matahari, sampai teling, istrinya malah cetan sama laki-laki lain. Itulah yang menyebabkan banyaknya perempuan masuk ke dalam neraka. Ya tadi, pertama banyak mencela, banyak marah-marah, banyak maitu, banyak gerutu, banyak melaknat, yang dilaknat suaminya karena uang belanja kurang, ngomongnya ini kamu mampus saja lah, kan melaknat. Atau tadi mengingkari kepada suami, ya mengingkari yang kecil ya nggak syukur, mengingkari yang besar ya tadi berbuat selingkuh, serong, dan lain-lain. Itu termasuk pengingkaran kepada, mengkufuri kepada suami. Kita lanjutkan. Maro'aitu, aku tidak melihat minna kisati akalin, dari kurangnya akal, wadinin dan agama, adhaba, lebih menghilangkan atau mengalahkan lubil rojuli, akalnya laki-laki, hazini yang cerdas, min ihdakuna, daripada salah satu kalian perempuan. Terus Nabi mengatakan, namun anehnya saya tidak melihat sebenarnya dari segi akal itu kurang, dari segi agama kurang, namun orang ini bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas, yang kuat, yang punya kedudukan daripada kalian wanita. Jadi kalian wanita itu walaupun secara agama kurang, secara akal juga kurang, namun anehnya bisa menaklukkan laki-laki yang kuat, laki-laki yang cerdas. Maksudnya bagaimana? Tidak sedikit laki-laki yang hebat, laki-laki yang punya kedudukan, laki-laki yang pintar, bertekuk lutut, tak berdaya di hadapan perempuan. Banyak kasus jatuhnya orang karena perempuan.
Bahkan juga kita lihat seorang jenderal namanya, itu sudah gak ada yang mengalahkan secara, namun malah kalah sama istrinya. Nah, istri kadang-kadang malah bintangnya bintang 5 atau bintang 7. Karena jenderal itu kadang-kadang walaupun dia bisa ngatur anak buah semuanya takut, namun udah sama istrinya kadang-kadang mak kelipuk gitu. Tapi tadi banyak orang-orang yang hebat, pejabat yang sebenarnya karirnya moncer, namun rontok gara-gara perempuan, hancur gara-gara perempuan. Perempuan itu walaupun akalnya kurang, agamanya kurang, namun efeknya itu berbahaya karena nggak bisa menaklukkan laki-laki yang cerdas, laki-laki yang kuat, laki-laki yang berpendidikan, kadang-kadang bertekuk lutut di bawah ketiaknya perempuan. Nah, kadang-kadang begitu. Karena berkata siapa perempuan? Perempuan protes, wa manuko sono dininan, dan apakah kurang kami dininan agama kami, wa akalina, dan akal kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ada perempuan yang protes, loh, perempuan kok dikatakan kurang agamanya? Apa dasarnya Nabi? Kok perempuan kurang akalnya? Apa dasarnya Nabi? Perempuan yang ahli sholat banyak, perempuan yang setiap bulan umroh, setiap tahun haji ada, karena memang dia punya travel. Ada yang perempuan ibadahnya tertib, sholat tasbih setiap hari, masa kurang agamanya? Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan akalnya kurang? Banyak perempuan-perempuan yang punya titel S3, profesor, atau menduduki jabatan-jabatan penting, direktur, irjen, bahkan menteri. Masa gitu akalnya kurang? Kalau bersabda Nabi menjelaskan, alaisa, bukankah syahadatul mar'i, persaksiannya perempuan, mislu seperti nisfi syahadatir rajul, separuh persaksiannya laki-laki. Kulina berkata siapa perempuan, bahwa iya, oh iya kalau itu. Kemudian Nabi menjelaskan sebagai bukti bahwa perempuan itu kurang akalnya. Coba, kenapa ketika perempuan itu menjadi saksi, satu perempuan itu sebanding dengan setengah orang laki-laki. Kalau orang laki-laki itu jadi saksi cukup 2, kalau perempuan harus 4. Ini menandakan bahwa perempuan akalnya kurang dibandingkan dengan laki-laki. Karena kalau perempuan itu akalnya banyak berpikir tentang perasaan. Nah, kalau laki-laki akalnya logis, real. Kalau perempuan gampang baper. Sehingga kalau dalam bersaksi kurang objektif. Maka kalau perempuan butuh saksi 4, kalau laki-laki cukup hanya 2. Sehingga perempuan separuhnya dari laki-laki di dalam persaksian. Ini membuktikan bahwa akal dari perempuan itu kurang. Karena ya tadi, kalau perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Akalnya kalah dengan perasaannya. Kalau bersabda Nabi, fadzalika, maka demikian itu, minukok soni akliha, dari kekurangan akalnya perempuan. Nah, tadi dalam persaksian tadi merupakan bukti bahwa perempuan itu akal
akalnya kurang, bukan kecerdasannya. Ini yang menentukan Allah, karena berkaitan dengan saksi itu kan Allah. Alaisa, bukankah idza hadot, ketika haid, lam tusolli, tidak sholat siapa perempuan, walam tasuk, dan tidak puasa siapa perempuan. Kulna, berkata siapa perempuan, bala, iya. Qala, bersabda Nabi, fadzalika, maka demikian itu, nggak sholat dan juga nggak puasa, minnuqsani diniha, termasuk kekurangan agamanya perempuan. Terus Nabi mengatakan, hei para wanita, bukankah setiap bulan perempuan yang normal tentunya, artinya masih produktif, itu bukankah selalu haid? Oh iya Nabi. Nah kalau orang itu haid, perempuan haid, otomatis dia nggak sholat, otomatis dia nggak puasa. Berarti kan agamanya kurang. Berarti kalau dalam ibadah sholat sebulan, berarti haid itu seminggu, berarti kan sudah berkurang selama 7 hari atau 6 hari. Nah kalau 6 hari itu umpamanya pahalanya sholat sekian, berarti kan dia ketinggalan, kekurangan. Itu bukti bahwa perempuan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Namun herannya, anehnya, perempuan yang seperti itu bisa menaklukkan, menundukkan, mempengaruhi laki-laki yang kuat, laki-laki yang pintar, laki-laki yang cerdas. Karena apa? Ya wanita tadi, mungkin dengan senyumannya, mungkin dengan godaannya. Maka ya hati-hati. Maka dalam hadis yang lain itu kan dijelaskan bahwa sesungguhnya perempuan itu merupakan jaring-jaring setan, jaring yang paling efektif untuk menjaring laki-laki, ya perempuan. Makanya dia dikatakan sebagai jaring-jaring setan. Bahkan mungkin dari kata di Jepang ya, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi laki-laki kecuali fitnah dari perempuan. Maka ya hati-hati. Yang jadi perempuan ya hati-hati, yang jadi laki-laki ya hati-hati. Karena ya tadi bahwa perempuan itu akan dijadikan alat bagi setan untuk menjaring manusia, khususnya orang laki-laki, untuk diajak masuk neraka. Ya tadi mungkin kalau orang lain ya lewat godaannya, atau kalau mungkin juga bisa lewat suaminya, karena suami dituntut oleh istrinya, sehingga akhirnya suaminya melakukan hal-hal yang melanggar aturan, karena istrinya menuntut dibelikan ini itu. Akhirnya apa? Suaminya berani menipu, berani korupsi, berani berbuat curang. Itu dimungkinkan. Maka tadi wanita adalah sebagai jaring-jaring untuk menjebak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Maka ya hati-hati. Aku juga menjelaskan, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya ada sebagian dari istri dan anak-anak kalian menjadi cobaan, menjadi ujian. Maka ya bagi ibu-ibu ya jangan sampai tadi mau diperalat oleh setan. Atau ya bagi laki-laki ya hati-hati terhadap wanita. Karena ketika ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kemudian menyepi, maka yang ketiganya adalah setan.
Maksudnya bagaimana? Tidak sedikit hancurnya rumah tangga karena perselingkuhan. Itu kadang-kadang secara logika nggak masuk akal. Dia punya istri yang cantik, gitu. Pokoknya glowing lah. Namun kalau terjadi perzinaan dengan pembantunya, ya karena setan. Yang pembantunya kadang-kadang ya jelek, hitam, demek, kadang-kadang namun terjadi karena ada setan. Sehingga kadang-kadang logika kita itu, masa sih lo istrinya wah ini kok selingkuh, kadang-kadang begitu. Itulah setan. Maka ya hati-hati, bagi ibu-ibu jangan mau diperat oleh setan, dan bapak-bapak juga jangan terjebak oleh perbuatan setan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga selalu berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, berilah kami anak dan istri yang menyenangkan mata. Menyenangkan mata itu ya tadi tidak berbuat serong ke kanan, serong ke kiri, ya, yang baik.